Jam 8 kan? Halo sobat pendaki, selamat bergabung yang baru gabung. Halo, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sambil nunggu dari narasumber kita mau nyapa-nyapa dulu nih, dari mana aja nih asalnya. Bisa ketik di kolom komentar ya. Halo, selamat bergabung yang baru gabung. Riau hadir. Halo Riau. Halo, yang baru gabung, selamat bergabung. Sambil menunggu bisa nyiapin cemilan dulu nih, snack atau roti, kopi boleh, boleh tuh ngopi bareng sama temen-temennya juga, ajakin temen-temennya juga ya. Lalu dari mana aja nih asalnya? Boleh ketik di kolom komentar dong. Dari SCBD, Sudirman Citayam Bojong Depok hadir. Halo. Itu yang lagi viral gitu ya, Citayam gitu. Salam dari Garut. Garut, halo Garut. Dari mana lagi nih? Hmm. Halo yang baru gabung, selamat bergabung. Semangat sehat selalu ya. Halo yang baru gabung. Dari mana nih asalnya?
bisa ketik di kolom komentar. Halo yang baru gabung, selamat bergabung. Boleh. Dari mana aja nih asalnya? Boleh diketik di kolom komentar ya guys. Jam berapa live ini? Mau live? Bentar kita nunggu narasumbernya dulu ya. Eh, Assalamualaikum Kak dari Yuno. Halo, Waalaikumsalam. Salam dari kaki Gunung Pau dari Anandarius. Halo, salam juga. Udah ke Gunung Jayanti belum? Belum ke sana. Next time, insya Allah ke sana. Salam kenal dari Bekasi. Halo Bekasi. Sukabumi. Oh, oh di Sukabumi, Jayanti. Gunung Jayantinya ya. Baru tahu loh. Hmm. Kok belum Kak? Iya belum ke sana emang. Rinjani yuk Kak, insya Allah. Yuk. Wah. Halo, wah ini Yo, udah maaf Mbak, baru aja pulang. oh ya, lagi nunggu. Iya nggak apa-apa. Habis dengan Mbak siapa nih? Wah ini perkenalan dulu ya Mas ya, biar sama-sama saling kenal dulu ya. Ya, bener. Nggak kenal maka nggak deket juga sih. Oh, ya. Perkenalkan saya Putri dari tim Tiket Pendakian. Nah, kita mau sharing-sharing sedikit aja ya Mas, ngobrol-ngobrol biasa aja, Iya, sharing-sharing gitu ya. sip. Kalau udah tahu Mas boleh perkenalan dulu nih, mungkin ada yang belum tahu. Mas Mm-mm. Babang ini siapa? Nah, boleh nih, monggo Mas silahkan. Ya, untuk nama asli itu Dovan, cuma untuk di kalangan teman-teman di Basecamp sering dipanggil Bambang. Oh ya, Babang. Mungkin ini Mas, Mas Babang ini sebagai apa gitu? Bisa dijelasin nggak?
Ya bisa dibilang sebagai ini sih Mbak, anggota di Basecamp Sumbing yang via Banaran juga. Hmm, oke oke oke. Mas, ini eh, mungkin ada yang belum tahu nih ya Mas tentang Sumbing, Gunung Sumbing. Nah, Gunung Sumbing itu kan di Jawa Tengah sendiri ya Mas ya. Mungkin ada yang Ah, belum tahu. Nah, untuk jalur dari Sumbingnya itu ada berapa sih Mas? kalau untuk jalur itu lumayan banyak Mbak. Untuk Sumbing sendiri itu kalau dalam forum, kita kan ada forum paguyuban Basecamp ya, namanya FPGS, Forum Pengelola Gunung Sumbing, itu ada sekitar 12 Basecamp. Dan Ada salah dua sih. satunya untuk anggotanya dari Basecamp Banaran juga, Basecamp Esrut. Kalau yang belum tahu, Gunung Sumbing itu adalah gunung tertinggi nomor 3 di Jawa ya, setelah Semeru sama Slamet gitu. Dan Gunung Sumbing Hmm, sendiri itu apa ya, kayak berada di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Wonosobo. hmm. Oke oke. Nah, untuk posisinya sekarang berarti Mas Bambang ini panggilannya Mas Bambang aja ya? Iya ya, Atau atau oke, Mas bebas Bambang kalau sendiri mas. berarti di Sumbing, di kaki Gunung Sumbing atau gimana posisinya Ya, sekarang? ini sekarang posisi di Basecamp Sumbing yang via Banaran, Mbak, kebetulan. Oh, oke, di Banar. Nah, untuk jalur yang sering di apa ya namanya tuh favorit, mungkin sering dilewati sama pendaki itu jalur mana aja ya Mas kalau boleh tahu? Mungkin untuk jalur yang favorit biasanya para pendaki itu lewat yang jalur via Garung. Aksesnya mudah juga. Untuk base camp lain juga lumayan rame sih. Cuma tiap jalur mungkin punya karakteristik sama view masing-masing lah gitu. Tergantung kita yang nikmatin juga kan. Oke oke. Jadi dari beberapa jalur itu mungkin ada 12 jalur ya Mas katanya Mas Bambang itu. Nah, Untuk base campnya ada sekitar 12 base camp. oh base campnya ada sekitar 12 ya Mas ya. Nah, untuk jalurnya sendiri lebih mudah jalur yang mana Mas? Kalau yang sering Nah, dilewati ini itu. Mbak. Kalau khusus area Jawa Tengah ya, apalagi Hmm, Sumbing ya, itu karakter jalurnya hampir sama. Jalurnya hampir sama, cuma emang view-nya yang beda-beda. Soalnya kan ada yang sisi timur, ada yang sisi selatan, ada yang sisi utara dan barat, gitu kan. Tapi untuk kalau saya nggak bisa bilang yang paling dekat, cuma kadang apa ya, kayak mood juga pengaruh sih waktu kita jalan. Mood, hmm, hmm. mood sama fisik pas kita naik juga kan, itu kan pengaruh juga untuk apa ya, kayak menstabilkan emosi kita juga pas naik gitu, biar nggak terlalu capek, gitu kan. Cuma kalau karakter jalurnya hampir sama, hampir sama. Cuma kalau khusus jalur Banaran itu kita ada 4 pos, 5 pos termasuk pos nol. Soalnya kita hitungan mulai dari nol juga. Oh dari Nanti nol. nanti untuk treknya itu dari base camp sampai pos nol itu yang biasa bisa pakai ojek juga. Nanti dari pos nol ke pos 1 itu jarak paling sekitar 1 jam lah, 1 jam setengah Satu jam dari setengah. pos 1 ke pos 2 hampir sama. 2 ketiga juga hampir sama. Cuma shelter terakhir sampai pos 3. Itu udah disediain shelter-shelter semi permanen itu. Terus tempat campnya ada di pos 4. Biasanya itu buat untuk nyari sunrise view yang di pos 4. Jadi pengaruh ya Mas kalau moodnya juga itu berarti gitu ya. Kalau saya pribadi pengaruh nggak? Mood pas kita Mood naik itu pengaruh banget. larut banget. Oh jadi ada Pengaruh jam-jam banget. tertentu buat buat daki ya Mas ya? Mm-mm. Soalnya kalau Hmm. kadang kan kita apa ya, emang nggak nyaranin untuk nanjak malam juga Mbak, untuk di situ. Oh jadi disaranin buat mungkin jam jam berapa nih Mas mungkin lebih Nah, kita efektif? buka buka registrasi itu jam 7, tutup registrasi kita jam 9 Jam 9 malam atau gimana nih? malam. 9 Jam malam 9 kita malam. tutup registrasi. Soalnya Kak, jalan malam tuh lebih cepet capek sih Mbak menurut saya. Oh, iya kan. Malam karena malam biasanya kan buat istirahat gitu ya Mas Nah, ya.
buat istirahat sama Hmm. apa ya, kayak kita berebut oksigen juga kan sama tumbuhan kalau pas malam. Nah, untuk mungkin ada ini nggak Mas buat syarat dan ketentuan buat mendaki di Gunung Sumbing itu Nah, apa aja untuk Gunung gitu? Sumbing sendiri kan kita ada beberapa SOP ya Mbak, termasuk surat sehat juga untuk sekarang ya, karena ini masih kayak gini juga kan. Tuh, surat sehat sama peralatan dan logistik yang sekiranya memadai lah, kayak sleeping bag satu orang satu gitu, tenda, Hmm, terus jas hujan sama P3K. Yang penting sih apa ya, kayak peralatannya itu yang safety, sama biasanya yang untuk anak-anak sekarang tuh yang nyepelein di logistik sebenarnya Mbak. oh, di logistik, di Kayak makanan ya. makan, kayak mereka tuh nyepelein makan, padahal apa ya, banyak terjadi apa kayak kendala-kendala di perjalanan itu karena kita nyepelein makan sebenarnya. Hmm. Kadang orang bilang ah nggak apa-apa lah nggak makan, nggak mood juga mau makan gitu, padahal tanpa ada pembakaran kalori yang cukup mereka nggak punya tenaga juga kan buat lanjutin naik, sedangkan perjalanan naik gunung tahu sendirilah nggak bisa dibilang mudah juga kan. Iya, benar, 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 benar. Harus nyiapin fisik pasti ya Mas ya, fisik itu Nah, pasti. sih yang penting ada persiapan yang matang lah. Oke. Terus ada nggak Mas mungkin eh, larangan dari di Gunung Sumbing nggak boleh atau yang nggak boleh Oh, dilakukan? itu banyak lebih ke mitos ya, cuma kita tetap terapin juga, kayak kalau pas Hmm. wanita yang lagi halangan itu harap lapor ke petugas jaga juga, terus kayak nggak boleh ngeluh, nggak. Nggak boleh ngeluh. Nah, Hmm. Daki kok ngeluh, mending nggak usah mendaki gitu ya Mas. iya iya kan, maksudnya pengen healing tapi ngeluh gitu lah, healingnya itu Bener, banyak keluhan gitu. bener. Iya. Mbak, ini saya Terus, sambil ngerokok boleh ya? oh ya nggak apa-apa, boleh boleh. Santai aja Mas, sebenarnya santai aja. Terus ada yang bilang nih Mas, mungkin bukan dengar-dengar nih, ada Mm-mm. peraturan yang mengharuskan buat ini membawa plastik berisi kopi itu ada nggak sih Mas kayak gitu? Dengar-dengar ada yang kayak Kalau gitu. di Iya. Sumbing sih enggak, kesebenarnya tuh biasanya gini Mbak, kalau untuk wanita yang berhalangan itu Heeh. kayak kita saranin bawa apa ya, bawa kelapa sama gula Jawa. Itu untuk apa ya Mas kira-kira? Nah, itu orang-orang tua dulu turun temurun sih Mbak. Cuma kalau dalam segi logika saya, gula itu biasanya nambah buat apa ya, pembakaran kalori kita cepat juga kan, dan santan dari kelapa Hmm. itu biasanya kan juga menyegarkan badan juga. Hmm. Mungkin ini dibawa buat untuk kondisi yang urgent atau gimana ya Ah, Mas ya? ah, Nah, ah. gitu. Mak, Hmm. emang kita nggak nyaranin kalau emang lagi halangan, mending ditunda dulu aja. Jadi kalau mungkin ada yang belum tahu, jadi wanita yang berhalangan nggak boleh mendaki gitu ya Mas ya? Hmm. Disarankan aja gitu ya Mas ya? Soalnya kan kayak gini Mbak, kalau biasanya wanita yang lagi berhalangan tuh dia tingkat emosinya juga lagi nggak stabil juga kan Mbak. Biasanya daya Hmm. tahan tubuhnya juga kan lagi kurang bagus juga karena emosinya naik turun gitu. Hmm. Biasanya Terus, sih. hmm. Ya, eh, dari pribadi juga kadang kayak gitu Mas. Bener. Hmm. Terus ada yang bilang juga nggak boleh ngucap kata dingin. Bener nggak itu Mas? Itu saya lebih ke benerin juga Mbak. Soalnya gini, Bener. apa ya, dengan kita mengucap kata dingin itu sama aja kayak kita mengeluh. Semakin kita mengeluh, kita juga semakin kesuges juga kan, jadi ngerasain dinginnya itu kan. Hmm. Makanya kalau emang udah emang nggak kuat ya mending istirahat dulu kan. Iya benar-benar Karena istirahat bagi dulu. kalau saya pribadi harus puncak itu harus, tapi nggak wajib, gitu kan. Harus kalau kita masih kuat, gitu. Tapi nggak wajib kalau emang kita nggak kuat untuk meneruskan perjalanan. Soalnya banyak pendaki sekarang tuh ambisi pengen ke puncak, tapi mereka nggak mikirin bahwa turun dari gunung juga butuh butuh apa ya, butuh tenaga yang banyak juga.
Terus untuk mungkin jalurnya treknya sendiri di Sumbing itu eh, dari eh, dari pos 1 ke pos 4 ya Mas. Terakhir pos 4 ya Mas ya. Untuk tempat camp di pos 4. Iya. Itu udah nggak sih Mas buat pemula atau gimana mungkin? Kalau kalau buat pemula mungkin Sumbing saya nggak nyaranin sih Mbak Nggak untuk pemula ya. nyambung. Nah, soalnya karakter Sumbing itu kebanyakan full track sih nggak. Maksudnya bonus paling cuma 2 meter, 3 meter. Hmm. Ya kan? Cuma apa ya, paling kalau buat pemula harus bawa pendamping yang bener-bener bisa ngayomin dia di perjalanan sih, buat ngebimbing dia di perjalanan juga. Mungkin ini boleh nggak sih Mas cerita pengalaman Masnya sendiri? Mungkin ada kejadian yang eh, mungkin nggak terlupain gimana buat yang udah pernah dari di sana gitu. Ada sesuatu Oh, yang yang cerita-cerita. pesan saya sendiri dalam perjalanan saya mungkin ya. Ya. Kalau saya emang apa ya, gunung yang pertama kali saya daki itu Gunung Sumbing emang. Karena emang rumah di lereng juga kan, deket, paling deket dari rumah juga. Untuk yang paling nggak bisa dilupain tuh kayak gini, pertama kali saya naik itu berarti umur berapa ya, kelas SD mungkin kelas 6 ya, kelas 6 atau SMP kelas 1 udah agak lupa juga. Oh, SMP kelas 1 udah di Sumbing ya Mas ya. Ya, Bang. karena di rumah di lereng jadi izin Iya, mudah lah, diajak teman-teman sekampung juga kan. iya. Cuma pengalamannya sih beda-beda Mbak, kayak apa ya, tiap perjalanan tuh pasti beda. Soalnya apa ya, kita naik di gunung yang sama dengan orang yang sama, itu pasti bakal tercipta cerita yang berbeda. Pesan pesannya Mungkin tuh pasti beda banget. uh, dulu mungkin yang paling berkesan tuh naik sama apa ya, ibarat sama orang-orang yang udah sepuh itu. Mereka umur di atas 50 tahun, cuma semangat mereka itu emang sama fisik mereka itu mantep lah. Itu di Sumbing tektok pas itu. Jadi kita nggak ngecamp. Kita Hmm, berangkat dari base camp tuh sekitar jam 7 pagi sampai puncak itu sekitar jam 2. Nah, itu yang bikin kayak berkesan tuh kayak oh, orang-orang kayak sepuh yang ibaratnya udah, oh ini udah istirahat lah gitu kan. Kayak mereka masih semangat dan mereka ngasih motivasi buat kita yang muda itu. Dengan apa ya, kita main tuh jangan asal main. Ibaratnya kita harus tahu resiko dalam permainan kita. Kita harus tahu medan yang akan tempat kita buat main juga. Jadi mereka tuh kayak membimbing saya di situ. Saya kalau Sumbing sendiri itu kan puncaknya banyak, Mbak. hmm. Aja Raja Wali kalau nggak salah ya Mas ya, puncak Puncak Raja Wali itu puncak, kalau menurut saya puncak tertingginya itu di Raja Wali. di Raja Cuma ada Wali. yang biasa ke puncak Sejati juga, ada yang ke puncak Buntu juga, ada yang ke puncak Cakrawala juga. Tapi kalau untuk via Banaran kita puncak emang langsung ke Raja Wali, walaupun puncak sebenarnya bisa milih Mbak kalau dari jalur Banaran. Soalnya kita dari tempat camp ya, dari pos 4, itu kita naik, kita lewatin celah-celah antara tebing, nanti ketemu Sabana, Sabana Banjaran namanya. Nah itu dulu nggak banyak orang yang tahu, kayak, oh ternyata Sumbing tuh punya Sabana gitu, ya kan? Hmm, iya Paling yang benar. terkenal kan kalau Sabana kan, kalau di daerah Jawa Tengah kan kayak Merbabu, Sabananya Iya. terkenal. Oh ternyata di balik apa ya, tebing-tebing terjalnya Sumbing itu kayak, oh kok ada Sabana ternyata. Nah nanti dari Sabana itu kita bisa lewat ke arah kawah. Kawah dan kawahnya masih aman sih, untuk sekarang masih aman buat kita lalui lah.
Nanti di area kawah itu juga ada kayak makom petilasan juga yang biasa warga sekitar buat ziarah ke situ. Oh, jadi ada makamnya juga ya, Mas ya? Ada makamnya juga di sebelah kawah. Itu biasanya untuk warga lokal pada ziarah itu tiap tanggal 21 puasa. Jadi akhir-akhir ini banyak ya Mas yang daki di sini. Ya untuk akhir-akhir ini kalau yang via Banaran ya Mbak, itu nggak terlalu banyak sih, cuma tiap minggu ada. Pasti ada lah, pasti yang Pasti ada, tiap minggu pasti ada. Cuma kalau weekday kayak gini ya sepi sih. Tapi eh, untuk misteri Sumbinya itu ada sendiri ya Mas ya? Untuk misterinya ada sendiri Mbak. Soalnya kan apa ya, dan saya sendiri yang warga lokal sini itu mau mengulik tuh udah kayak kita tanya 10 orang tuh 10 jawaban, jadi kayak oh ternyata Oh, versinya banyak gitu kan. beda-beda. Makanya kayak saya belum berani bercerita karena daripada nanti salah penafsirannya. Ya benar-benar. Nanti kalau emang udah ada yang benar-benar valid kita tanya gitu, baru saya berani cerita. Untuk Cuma ya ya gimana Mas? apa ya, kalau misterinya banyak, apalagi kalau jalur Banaran itu di pos 1 juga ada petilasannya juga. Oh, ada penjelasannya juga. Makanya apa ya, kadang kita di base camp pun ketika briefing kita kasih tahu gitu, ibarat kita di alam itu ibarat kita seorang tamu gitu, jadi jangan seenaknya sendiri di alam. Soalnya ya kembali lagi, alam itu akan memberi kalau kita bisa merawat. Ya. Makanya kadang kalau lihat orang-orang yang nakal gitu, yang suka usil gitu, emosi juga gitu. Makanya ya kita kalau yang tahu ya sharing lah, maksudnya ya kita attitude kita sebagai tamu gimana. Ya benar. Jadi nggak boleh sembarangan ya Mas ya. Tetap Nah, dijaga. Apalagi untuk kebersihannya, itu pasti kan nah ya Mas ya. ini, Kebersihan. ini ada apa ya, kayak di Jawa Tengah kita udah ada aturan bersama Mbak, SOP dalam sampah sendiri. Kebetulan kita juga selain ada paguyuban untuk Gunung Sumbing, kita ada paguyuban Basecamp se-KPH Kedung Utara juga. Untuk apa ya, menyatukan SOP, peraturan dan lain-lain. Makanya ketika naik Gunung Sumbing, Sindoro dan lain-lain di area KPH Kedung Utara, sebelum naik kita checklist barang bawaan kalian. Kita hitung Jadi itu satu persatu. Soalnya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan juga Mbak, ini udah sesuai SOP atau belum gitu. Dan untuk khususnya KPH Kedung Utara kita ada larangan untuk membawa tisu basah untuk naik. wah, nggak boleh dibawa tuh ya Mas berarti ya? Nggak boleh, kan bisa diganti juga sama tisu kering yang dibasahin. Oh, ya, ya, ya. Soalnya kita aturan ketat Mbak, jadi ketika turun pun sampah kalian kita hitung ulang satu persatu, sampai putung rokok, sampai bungkus Oh, permen kita benar-benar hitung jadi satu persatu. benar-benar detail banget ya Mas ya? Nah, Wah banget. ya sebenarnya kayak apa ya, problem sampah itu problem lama yang belum terpecahkan sih Mbak gitu. Paling enggak kita bisa apa ya, kayak meminimalisir lah sedikit demi sedikit. Kalau nggak mulai dari sekarang ya kita mau kapan lagi. Ya benar-benar benar. Nah, untuk spot yang menarik di Gunung Sumbing tuh di mana aja sih Mas? Yang paling menarik? Untuk jalur mana nih, Banaran? Iya, Banaran. Kalau untuk jalur Banaran tuh ada salah satu spot Mbak, namanya Watu Ondo. Watu Ando. Watu Ondo sendiri dalam bahasa Indonesia, watu itu batu, ondo itu tangga. Jadi kita ada sedikit rock climbing sebelum sampai ke tempat camp area. Itu salah satu apa ya, kayak spot favorit juga di jalur sini. Sama di Sabana Benjaran yang tadi. Jadi ada dua spot ya Mas ya? Yang favorit. Kalau yang favorit 2 spot.
Hmm. Jadi Cuma kan untuk gimana? keindahan apa ya, tergantung selera juga sih, biasanya kan beda-beda seleranya gitu. Cuma untuk keunikan di jalur sini di situ. Nah, mungkin uh, uh, mungkin ada pesan nih Mas buat mereka yang belum mendaki di Gunung Sumbing. Mungkin boleh Untuk disampaikan. mereka yang belum mendaki di Gunung Sumbing, Iya, mau pesannya belum ya, iya pesannya. pesannya ya kalau pengen naik di Gunung Sumbing, siapin mental, fisik, peralatannya Mental. harus safety, dan yang pasti jangan lupa berangkat sendiri, pulang bawa temen yang banyak. Iya kan? Ya, benar. Jadi berangkatnya berdua bisa-bisa bawanya ini bisa 4 orang nih Mas ya. Wah, bahkan bisa Pergi lebih, Mbak. berdua. Soalnya kan sekarang Pergi apa ya, berdua. kayak naik gunung tuh jadi udah rame juga kan. Makanya kadang kita bilang secangkir kopi tuh bisa nambah 5 teman atau 10 teman di gunung. Wah, buat nambah-nambah temen ya. Soalnya jangan sampai kita jalan, tapi kita nggak tahu cerita dalam perjalanan kita untuk kelak kita Hmm. ceritakan nanti di rumah. Duh, ini Kami ada yang komen. Ini dari Alvaris, Mas gimana kabarnya anak-anak Sumbing? Alhamdulillah anak-anak masih sehat selalu, aman. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Rame juga yang nonton. Wah rame, iya bener. Bener, rame banget nih. Ya barangkali ada yang mau nanya-nanya bisa. Iya, yang mau nanya-nanya bisa ya, temen-temen di bisa diketik di kolom komentar. Wah ini dari Andrilak 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 Mono. Aku udah 5 kali nanjak Sumbing, ya benar. Wah, udah 5 kali nih Mas. Udah hafal 5 kali jalur. beristimewa. Gimana Mas kesan dan pesannya di jalur Banaran? Kalau udah 5 kali. Wah ini ada yang lagi persiapan fisik biasanya apa aja sih Mas? Ya paling kayak sebelum naik gitu, jogging-jogging, lari-lari pagi lah buat skoja, push up gitu. Yang penting kita nggak bener-bener apa ya. Biasanya kan kita kaum-kaum mager sih Mbak mau olahraga gitu kan. Iya benar. Tiba-tiba pengen naik gitu kan. Iya. Ya kayak olahraga kecil aja kan udah kayak berpengaruh juga nanti buat kita jalan. Ini boleh nanya nggak Mbak? Oh boleh boleh Mas boleh. Banyak kapan mau main ke sini? Wah boleh nih dalam waktu dekat Insya Allah ya Mas doain aja dari tim Oke, siap. pendakian Insya Allah. Agendakanlah nanti main-main. Siap. Kita lihat view-view di Sumbing. Lah siap. Nah ini Mas ada yang tanya lagi Mas katanya Sumi nggak boleh pakai warna hijau bener tuh nggak? Wah Nah, boleh itu betul deh. biasanya gini Mbak, kalau warna-warna yang kayak gitu, itu warna yang nyatru sama pepohonan biasanya kan. Iya. Nah, kayak sama daun-daunan. Takutnya nanti kalau terjadi hal yang nggak diinginkan kayak nyasar gitu, susah dicari. Hmm, kalau Makanya mungkin kita ada kejadian yang nggak diinginkan ya Mas ya. takutnya. Takutnya ya, seperti itu. Sebenarnya mau pakai warna apa aja sih bisa, cuma yang penting Bebas ya. Tapi ada yang bilang juga nggak boleh pakai warna hitam Mas. Keseluruhan nggak boleh hitam. Benar nggak sih Mas? ya kalau peraturan yang tertulis sih nggak ada Mbak. Cuma kadang biasanya kan dari mitos kayak gitu kan. Kebanyakan mitos ya Mas. Nah, banyak yang komen nih.
Monggo yang mau bertanya-tanya mungkin. Katanya katanya nggak boleh nyebut kata dingin. Iya, itu udah disampaikan ya di awal Tadi tadi. udah kita bahas untuk yang nggak nyebut kata dingin ya. Hmm. Soalnya kalau dingin ya kita ngopi biar dinginnya agak lebih hilang nih kopi-kopi. Nah, bener bener. Nah, Mas biar eh, kita sebenarnya kalau mau daki itu boleh nggak sih milih-milih temen? Nah, gimana tuh Mas? Milih-milih Kalau temen. kalau saya pribadi boleh milih-milih teman. Maksudnya kan dalam segi milih-milih itu kita benar-benar milih teman kita itu bertanggung jawab nggak selama perjalanan bersama kita. Gitu. Saya kan banyak orang yang ngasal ngajak. Saya bilang boleh milih-milih teman gitu, tapi jangan terlalu milih nanti nggak punya teman. Bener Pak. Jadi yang mau temenan ya udah temenan aja gitu. Kalau nggak mau ya Nah, udah gitu, gitu. iya. Ini ada komen nih dari Aji Reza. Mbaknya cantik, pacarnya siapa? Sih gitu. Mas, nah eh, mungkin ini udah 30 menit ya Mas ya. Wah, Hmm, nggak nyangka nih. Udah cepet ah, banget. ya, mau sampai jam berapa kira-kira? Mau ini nih, satu pertanyaan lagi. Nih, 3 kata buat Gunung Sumbing. Apa, Mas? 3 kata Iya, 3 kata buat Gunung Sumbing. dari saya. Iya, Selalu ngangenin di hati. selalu ngangenin di hati. 3 kata tuh ya. Nah, Selalu ngangenin di hati. Benar, 3 kata. iya kan, Wah, 3 kata kan. bener nih. Nah, buat sobat-sobat pendaki, waktunya udah habis, mau banget ya, udah 30 menit. Nah, kalau misalnya boleh nih, Mas, apa kalau yang mau bersunting bisa follow IG-nya apa ya, Mas? Boleh nih, Mas, bisa tahu IG Instagramnya apa? Ah, Sumbing. ini akun officialnya Sumbing Ngesrut, Sumbing Via Hmm, Banaran. Bisa aja DM ke itu juga ada deskripsinya juga, nomor basecamp juga ada di situ. Nanti kalau ya, ada butuh info apa-apa bisa hubungin aja. bisa di DM-nya. Nah, untuk yang mau ke Sumbing juga kita ada eh, jalur pendakian di Sumbing. Nanti bisa DM admin tiket Eh, pendakian. Ya. Nah, Mas, makasih ya buat waktunya. Semoga sehat ya, Mbak. selalu. Sama-sama Mungkin selalu. ya sehat selalu. Sekian dari mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mas ya. Makasih sudah ngeluangin waktunya buat kami buat sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang Gunung Sumbing. Kasih ya Mas ya. Mbak, selamat Oke. malam, sukses selalu buat tiket pendakian. Sukses juga buat Sumbing ya, Basecamp Ya, Sumbing. siap, Oke, ditunggu. Yuk, oke, assalamualaikum. baik. Makasih ya Mas ya. Ya, Mbak. Yuk.